Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah datang di YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana klasifikasi serangan DDoS dengan menggunakan algoritma machine learning yaitu KNN atau K-nearest network dan juga decision tree. Nah, apa saja yang akan saya lakukan di sini yaitu melakukan klasifikasi serangan DDoS dengan algoritma machine learning menggunakan K-nearest network atau KNN dan juga decision tree. Dataset yang digunakan pada video kali ini adalah dataset KDD99cap.csv, di mana KDD99cap ini adalah kumpulan data yang digunakan untuk the third International Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition yang diadakan bersamaan dengan KDD99 The Fifth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Tugas kompetisi adalah membangun detektor intrusion jaringan, model prediktif yang mampu membedakan antara koneksi yang buruk yang disebut intrusion atau serangan dan koneksi normal yang baik. Basis data ini berisi kumpulan data yang standar, yang akan diaudit, yang mencakup berbagai macam intrusion yang disimulasikan dalam lingkungan jaringan militer. Kemudian, sebelum kita nanti akan mencoba melakukan langsung percobaan menggunakan algoritma KNN ini, akan saya jelaskan sedikit mengenai algoritma ini. Jadi algoritma KNN atau Key Nearest Neighbor, disingkat KNN, adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran digambarkan ke ruang berdimensi dengan tiap-tiap dimensi mewakili tiap ciri atau fitur dari data. Klasifikasi data baru dilakukan dengan cari label K tetangga yang paling terdekat. Label terbanyak yang muncul menjadi label data baru tersebut. Bila K sama dengan 1, data baru dilabeli dengan label tetangga terdekatnya. Satu tangga terdekatnya. Jarak yang biasa dipakai adalah jarak Euclides. Nah, contoh klasifikasi ANN, sampel uji, misalkan titik hijau yang lingkaran itu harus diberi label antara biru atau merah. Biru itu yang persegi, dan merah itu adalah yang segitiga. Nah, jika K sama dengan 3, bisa dilihat pada lingkup di lingkaran garis penuh, ia dilabeli warna merah, karena ada 2 merah yang lebih banyak daripada 1 biru. Nah, jika K sama dengan 5 di lingkaran yang putus-putus, ia akan dilabeli warna biru, karena ada 3 biru yang lebih banyak dibandingkan 2 merah. Seperti itu contoh dari algoritma KNN ini. Kemudian algoritma decision tree. Decision tree adalah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, kos budaya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau resiko. Konsepnya adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan pernyataan bersyarat yang meliputi cabang untuk mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan, di mana setiap cabang mewakili hasil untuk atribut atau fitur, sedangkan jalur dari daun ke akar mewakili aturan untuk klasifikasinya. Algoritma ini disebut sebagai decision tree karena pilihannya itu bercabang seperti struktur pohon. Nah, ini adalah contoh di samping merupakan salah satu penggambaran dari algoritma decision tree ini. Bisa digunakan untuk menangani kumpulan data nonlinear secara efektif. Digunakan dalam kehidupan nyata di bidang seperti teknik, perencanaan sipil, hukum, dan juga bisnis. Kemudian juga dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu variabel kategori dan pohon keputusan variabel kontinu. Nah, kemudian untuk demo menjalankan algoritma machine learning ini, yaitu KNN dan decision tree ini, menggunakan Google Colab. Nah, saya akan menunjukkan prosesnya. Yang pertama adalah melakukan import data dari Google Drive. Nah, ini dengan syntax from google.colab, import drive, terus drive.mount content/drive. Nah, ini kita running. Nah, di sini drive already mount, berarti sudah bisa dilihat data-datanya karena sudah berhasil diimport seperti itu. Kemudian kita masuk ke folder di mana dataset itu disimpan. Nah, di sini saya menyimpannya itu di My Drive, terus di folder collab notebook kayak gitu.
Nah, terus itu import the necessary package. Di sini ada beberapa library yang harus diimport, seperti untuk KNN ini menggunakan Knight classifier dari Escalern Neighbors. Kemudian kalau menggunakan decision tree classifier ini menggunakan Escalern tree kayak gitu. Terus juga ada trend test split, juga ada classification report untuk nanti proses melihat akurasinya. Kemudian ada kita menggunakan pandas dan juga ada matplotlib, pyplot, pyplot. Nah ini kemudian kita running juga beberapa packages ini. Kemudian kita membaca data setnya. Nah ini saya memberi nama data setnya itu yaitu kddcap 19 baru.csv. Jadi kita running. Ya, ini adalah tampilan dari proses runningnya. Ini bisa dilihat dari data ini tuh ada 494.020 rows dan 42 kolom. Nah, kemudian di sini juga ada value count yang akan kita lihat di labelnya. Nah, label itu artinya itu adalah jenis-jenis serangannya kayak Smurf, Neptune, normal, back, Satan, IP sweep dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini adalah labelnya yang nanti akan menjadi label dalam proses klasifikasi dari algoritma yang nantinya kita pakai. Nah, ini menunjukkan banyaknya data untuk masing-masing label. Jadi misalkan untuk label smooth ini adalah sebanyak 280.390 data dan seterusnya sampai nanti di spy itu ada 2 data. Kemudian di sini juga ada df.describe. Jadi di sini juga bisa menunjukkan data-data dari dataset tersebut. Seperti itu. Kemudian ini data df info. Nah, df info ini nanti untuk melihat menambahkan untuk melihat ini jenis-jenis dari fitur-fitur fitur-fitur dari datasetnya dan juga untuk melihat targetnya, misalkan dia tuh berupa objek, float atau integer seperti itu. Yang di sini juga akan diberitahu. Ini informasi tambahan ya untuk di dalam dataset itu terdiri dari berapa jenis tipe data gitu. Ada float, integer, sama objek. Dan mungkin juga nanti ya, jika kita menggunakan dataset yang lain, mungkin juga akan beberapa fitur, beberapa jenis data ini juga bisa kita lihat seperti itu. Nah, kemudian df is null.sum ini di sini itu adalah model is null ini digabungkan dengan metode sum return jika ada nilai nol dalam kerangka data yang harus diolah. Jika tidak, dapat menyeratkan ketidakmungkinan penerapan algoritma pelajaran mesin apapun. Jadi kenapa harus dibuat semuanya nol, supaya semuanya itu nanti satu tipe data kayak gitu, dan itu akan memudahkan proses komputasinya. Nah, kemudian di sini ada calls sama dengan 1, 2, 3 maksudnya adalah kolom. 1, 2, 3 ini adalah tadi ya yang ada di bagian ini info. Jadi saya tuh akan menghilangkan kolom nomor 1 yang tipenya itu objek. Nah, ini ada 3 yang tipenya objek. Jadi saya akan keluarkan semua yang tipenya objek. Kemudian satu lagi yang tipenya objek, tapi ini akan saya pakai untuk menentukan klasifikasi nanti. Ini tidak saya hilangkan. Yang saya hilangkan adalah kolom yang merupakan data jenisnya objek, yaitu kolom 1, 2, dan 3. Nah, untuk lainnya akan saya biarkan karena tipenya dari integer dan juga float kayak gitu. Nah, kemudian tadi sudah saya hilangkan 1, 2, 3. Nah, akhirnya itu yang tadinya itu sekitar 42 kolom, dia berkurang menjadi 39 kolom gitu. Nah, untuk kenapa 5? Karena memang df head ini tuh untuk menunjukkan 5 sampel pertama dari dataset kita, kayak gitu ya. Kemudian ini untuk tes X-nya, X ini data yang akan di train, sedangkan Y itu adalah data yang akan menentukan gitu apakah dia tadi ya ada smooth, ada apa namanya tadi juga ada spy dan sebagainya. Nah, itu di data Y. Nah, untuk data X itu adalah semua data yang ada di kolom dataset ini. Ini ada 0 sampai 38 karena nanti di 38 ya, karena tadi ada 39 kolom.
Kali kita udah menghilangkan 3 kolom ya yang tipenya objek, jadi 42 dikurangi 3 objek itu 39, 39 kolom. Nah, kemudian dari 0 sampai 38, nah ini data untuk datanya. Nah, kemudian yang 0 sampai 37 ini adalah data X. Data X-nya itu data yang nantinya akan digunakan untuk proses klasifikasi. Nah, sedangkan untuk Y-nya ini adalah nama dari data yang akan diklasifikasikan itu. Jadi debat labelnya kayak gitu. Apakah dia smooth, spine dan sebagainya itu adalah data Y kayak gitu. Namun kita print data Y ini ada yang normal dan seterusnya sampai bawah ya. Nanti untuk normal ini nanti sama dengan yang tadi kita coba running outputnya itu ini. Nah ini adalah tadi yang akan keluar nanti itu adalah ini untuk data Y-nya. Ini data Y itu berupa labelnya ya, kayak gitu. Terus, nah, ini target names. Nah ini DF label karena kita tuh menggunakan label ya sebagai hasil dari klasifikasinya nanti. Ini sama kayak tadi ada normal, ada buffer overflow, ada load module, Pearl, Neptune dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian kita di sini ada kita ngeprint X shape dan Y shape-nya ini maksudnya dari X shape itu ada 464.020 data dengan 38 kolom gitu. Terus untuk Y-nya ini sama tapi untuk kolom yang tapi hanya satu kolom. Tadi ya yang kita pilih tadi X dan Y-nya. Nah, 8 ini tuh dari 0 sampai 37 tadi. Nah, satu ini tuh 38. Nah, ini tuh maksudnya tuh yang ini. Nah, ini. Nah, ini 38 itu yang X-nya dari 0 sampai 37. Nah, yang satu itu adalah 38. Di sini ya hubungannya antara yang tadi sama yang print X shape dan Y shape ini. Kemudian kita akan melakukan pembagian data ya, kira-kira berapa persen data yang akan menjadi data training dan berapa persen data yang akan menjadi data untuk tesnya. Ini saya buat yaitu untuk test size-nya itu 0,2, artinya tuh sekitar 20% data untuk proses testingnya dan sisanya yaitu 80% untuk data training, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita running ya, itu hasilnya nanti itu ada sekitar 395.216 data X tadi, itu dijadikan sebagai data training dan sisanya tadi dijadikan sebagai data test gitu. Dan untuk data Y juga demikian, jumlahnya sama gitu, tapi nanti beda ini ya, beda labelnya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita define algoritmanya, saya menggunakan KNN dengan nilai K-nya adalah 3 dan juga decision tree. Nah, untuk nilai K ini itu diharuskan jumlahnya adalah ganjil. Nah, saya itu sudah mencoba beberapa nilai ya, tadi ada 3, mungkin kita juga bisa nambahin 5, 7, dan sebagainya, dan ketika saya merunning memang yang paling maksimal itu adalah di K-nya itu 3. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau memang perlu bisa mencoba di beberapa nilai gitu. Tapi ingat harus nilai ganjil. Karena memang ketika menentukan tetangga begitu ya, menentukan tetangga terdekat itu sebisa mungkin enggak 50-50 gitu, tapi ada yang lebih dari 50 gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa jumlah sama, tapi harus ada jumlah yang lebih banyak dari yang sebelahnya gitu. Jadi kenapa harus ganjil karena hal itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita langsung train modelnya. Ini menggunakan KNN tadi ya dengan nilai K-nya 3. Nah, nanti ini untuk menampilkan gitu evaluasi dari prediction-nya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya agak lama ya kalau di running ini sekitar 10 menit kalau di sini. Nih 11 menit ya di sini nih keterangannya. Nah, ini hasilnya itu akurasinya itu 1, artinya 100% gitu. Jadi ini memang yang paling maksimal nilainya gitu. Nah, kemudian menggunakan decision tree itu juga nilainya sama. Ini menggunakan using decision tree model. Ini juga nilainya juga sama dengan KNN, yaitu 1 juga akurasinya. Dan beda adalah rata-ratanya. Nah, di sini rata-rata F1 score-nya itu
ada 0,81 untuk decision tree dan 0,70 F1 skornya untuk KNN gitu. Jadi kalau dari segi data-data F1 skornya ini memang lebih besar decision tree, tapi untuk nilai akurasinya ini sama-sama maksimum gitu. Jadi benar-benar bagus dua-duanya. Nah, seperti itu untuk proses running atau demo untuk melihat klasifikasi ya. Untuk mengklasifikasikan serangan DDoS tadi ada buffer overflow, juga ada spy dan sebagainya, juga ada smooth tadi ya. Nah, itu ternyata juga bisa menggunakan algoritma KNN dan juga decision tree karena nilainya juga ternyata amat sangat bagus ya, amat sangat baik, nilainya amat sangat maksimal. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan demo, maka selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu di sini bahwa algoritma KNN memiliki akurasi yang sangat tinggi dengan nilai K adalah 3. Gitu dia untuk nilai K-nya silakan teman-teman bisa coba-coba gitu, tapi harus ganjil bisa 5, 7 dan seterusnya. Tapi tadi untuk dataset ini ya, untuk dataset KDD CAP 99 ini itu memang nilai K yang paling maksimal itu adalah 3. Dan algoritma decision tree memiliki akurasi yang sama dengan KNN. Kedua algoritma memiliki performansi yang sangat baik dalam klasifikasi serangan DDoS menggunakan dataset KD99 CAP.csv. Nah, untuk referensi, ini adalah referensi yang saya gunakan. Kemudian, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.